Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang fikih hutang piutang. Karena ini adalah persoalan yang penting untuk kita bahas. Karena siapapun kita di dalam kehidupan ini pasti pernah berhutang atau pasti pernah memberikan hutang kepada orang lain. Nah, kita ingin kaji persoalan hutang piutang ini di dalam Islam. Yang pertama adalah kita akan kaji tentang hukum daripada hutang itu sendiri. Di dalam Islam, persoalan hutang adalah persoalan yang penting. Saking pentingnya persoalan ini, banyak sekali kitab-kitab ulama kita temukan membahas tentang persoalan ini. Nah, bagaimana hukumnya di dalam Islam? Bolehkah kita berhutang? Jawabannya tentu boleh. Karena yang namanya hutang itu terkadang merupakan kebutuhan manusia. Karena tidak semua manusia dia bisa mencukupkan kebutuhannya dengan sendirinya. Bisa jadi dia terkadang butuh bantuan orang lain. Ya, dia punya hajat, dia punya kebutuhan, sementara uangnya tidak cukup atau tidak ada. Maka dia butuh bantuan orang lain dengan dia berhutang kepada orang lain. Atau bisa jadi dia punya duit. Ya, hanya saja mungkin duitnya tidak bersamanya. Mungkin dia pergi keluar, pergi ke rumah makan lah misalnya, ya. Ternyata duitnya ketinggalan di rumah. Memang dia punya duit, tetapi duitnya di rumah. Maka di sini dia terkadang membutuhkan pinjaman uang dari temannya atau dari orang lain. Jadi masalah hutang ini adalah persoalan yang dibolehkan. Bahkan Nabi SAW pun juga pernah berhutang. Bagaimana Nabi SAW berhutang kepada seorang Yahudi? Ya, Nabi pernah berhutang gandum kepada orang Yahudi. Di mana Nabi SAW ketika berhutang kepada orang Yahudi, Nabi SAW gadaikan baju besinya. Intinya adalah secara hukum tidak ada persoalan. Tetapi bagaimana kita ketika berhutang, yang perlu kita perhatikan adalah jangan sampai ini menjadi kebiasaan. Sedikit-sedikit berhutang. Sedikit-sedikit berhutang. Padahal mungkin dia bisa mencukupkan kebutuhannya tanpa berhutang. Tapi terkadang kadang-kadang ada orang yang memang dia sudah menjadi kebiasaannya. Ya. Saya punya teman, ya, dia pernah cerita kepada saya. Ya, saya tanya, "Kenapa kamu sering berhutang? Apakah kamu tidak punya uang?" Kata dia, "Ya, saya berhutang ini biar saya bisa nabung. Kalau seandainya saya gunakan uang yang ada sama saya nggak bisa menabung." Wah, ini jadi persoalan ini. Jadi jangan sampai ini menjadi kebiasaan. Nabi SAW berlindung daripada yang namanya hutang. Sebagaimana di dalam hadis dijelaskan, ya, kata Nabi SAW, "Iyyakum wad-dain, fa innahu hammun bil-laili wa madhillatun bin-nahar." Ya, jauhilah oleh kalian yang namanya hutang, karena itu akan menjadikan kalian galau di malam hari. Jadi orang kalau berhutang, ya, malamnya dia tidak tenang. Apalagi kalau keesokan harinya, ya, orang yang meminjamkan uang kepadanya datang untuk menjemputnya. Maka kalau seandainya dia tidak punya uang, maka dia bisa gundah. Wa madhillatun bin nahar, kemudian membuat seseorang terhina di siang harinya. Artinya dia tidak mau berjumpa dengan orang.
terutama dengan orang yang memberikan hutang kepadanya. Maka oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita harus ya berhati-hati di dalam kehidupan ini, ya, jangan sampai kita menjadikan ya berhutang itu adalah menjadi kebiasaan. Kalau seandainya kita bisa membayar hutang kita ya sebelum kita meninggal, maka ini alhamdulillah. Tapi kalau seandainya kita tidak bisa bayar, maka ini bisa menjadi penghambat ya pahala kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi SAW menjelaskan, jiwa seorang mukmin terkatung-katung ya antara langit dan bumi disebabkan apa? Bidainihi, karena hutangnya. Bahkan Nabi SAW ketika dihadirkan kepadanya dua jenazah. Yang pertama Nabi SAW bertanya, Al-alaihi dain? Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, apakah jenazah ini punya hutang? Kemudian kata para sahabat, la ya Rasul, dia tidak punya hutang. Kemudian Nabi SAW mensalatkannya. Kemudian didatangkan jenazah yang kedua. Kemudian Nabi SAW bertanya, al-alaihi dain? Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasul, dia punya hutang. Dia punya hutang 2 dinar. Kemudian Nabi SAW katakan kepada para sahabat, sallu ala sahibikum. Kalau begitu, kalian saja yang mensalatkan ya sahabat kalian ini. Aku tidak mau salatkan. Ya, Nabi SAW enggan. Karena ini persoalan besar, bukan persoalan kecil. Maka oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita terus berusaha bekerja dan tanamkan sebuah prinsip. Kita tidak akan berhutang kecuali memang tidak ada lagi jalan yang lain yang bisa kita tempuh kecuali dengan berhutang. Yang kedua, bagaimana kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari yang namanya hutang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mencukupkan segala kebutuhan hidup kita. Sehingga pada akhirnya kita bisa menjauhkan diri dari yang namanya berhutang. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga ketika kita berhutang kepada orang lain, di saat kita sudah punya kemampuan untuk membayar hutang, maka bayarkan. Walaupun mungkin barangkali kita sudah janjian, misalnya kita janji bulan depan, kita akan bayar hutang kita kepada orang lain. Toh ternyata belum sampai bulan depan, uangnya sudah ada. Maka ketika uang itu sudah ada, maka langsung kita bayarkan. Tatkala kita undur-undur pembayarannya, maka kata Nabi SAW, matul ghani zulmun. Orang-orang yang mengundur ya hutangnya sementara dia sudah mampu untuk membayarkannya, maka dia sudah melakukan sebuah kezaliman. Kemudian selanjutnya yang perlu kita perhatikan, bagaimana kita senantiasa ya berniat untuk melunasi hutang kita. Toh kalau seandainya pada akhirnya kita tidak bisa melunasi hutang kita kepada orang lain, maka kita jangan diam. Ya, kita sampaikan kalau kita belum bisa membayarnya. Mudah-mudahan orang yang memberikan hutang kepada kita memaafkannya. Kalau seandainya dia memaafkan, maka gugurlah kewajiban kita untuk membayar hutang kita. Terus kemudian juga yang perlu diperhatikan, bagi orang yang menghutangkan, jangan sampai mengambil faedah, jangan sampai mengambil manfaat. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kata Nabi SAW, setiap hutang yang mengambil manfaat, maka itu dianggap riba. Jadi kalau kita menghutangkan kepada seseorang 100.000, ya sudah berarti kita terima 100.000. Jangan terima 150.000. Karena ketika kita terima 150.000, di situ ada penambahan, dan penambahan itu yang namanya riba. Dan riba itu adalah termasuk dosa besar yang tentunya diancam pelakunya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat dimulakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan norma-norma agama ini di dalam kehidupan kita, bermuamalah sesama manusia. Bila mana ini kita perhatikan, insya Allah kita akan ya diberikan kebahagiaan, akan diberikan ketenangan batin di dalam kehidupan ini,
dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan keberkahan kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.